Oke, kita akan membahas menggunakan fungsi VLOOKUP. Pasti Anda akan bertanya-tanya, apa sih kegunaan VLOOKUP? Jadi, VLOOKUP itu berguna untuk membaca suatu tabel, lalu mengambil nilai yang diinginkan pada tabel tersebut secara horizontal berdasarkan kunci atau acuan tertentu. Kunci ini berupa sel reference, contoh sel A2, atau bisa berupa nilai seperti kode, nomor, anggota, nama, dan sebagainya. Untuk penulisan formulanya seperti ini, di mana lookup value itu adalah nilai atau sel referensi yang dijadikan kunci atau acuan dalam pencarian data. Dan tabel array adalah tabel atau rank yang menyimpan data yang ingin dicari. Kemudian row index adalah nomor baris yang ingin diambil nilainya untuk fungsi VLOOKUP. Dan rank lookup adalah nilai logika true or false, di mana Anda ingin fungsi VLOOKUP mengembalikan nilai dengan metode kira-kira true atau mengembalikan nilai secara tepat atau false. Di sini saya akan kasih lihat file Excel yang akan kita buat. Tabel yang akan kita gunakan itu berisi informasi mengenai kode awal nomor masing-masing dari provider seluler. Maka tampilan tabelnya seperti ini yang akan nanti kita praktekkan. Kalau kita lihat, pada file Excel ini terdapat dua tabel. Tabel pertama atau tabel utama mempunyai 14 kolom, di mana akan kita ambil nilainya. Sedangkan tabel kedua yang mempunyai 4 kolom ini adalah tabel yang akan kita isi datanya. Oke, langsung saja kita ke My Computer, klik D, kemudian pilih folder murid, kemudian klik folder nama Anda. Tapi sebelumnya Anda harus mendownload terlebih dahulu file referensi yang bernama tabel kode nomor operator telekomunikasi. Karena saya sudah mendownload terlebih dahulu, maka langsung saja kita copy. Kemudian Anda buat folder baru untuk latihan kedua kita ini. Setelah itu, Anda pastekan file yang sudah Anda copy sebelumnya. Langsung saja kita buka file Excel-nya. Ya, letakkan saja kursor Anda pada sel C10, kemudian ketikkan rumus ini, sama-sama kita ketikkan. Maksud dari formula ini adalah B10 itu adalah sel yang digunakan sebagai kata kunci pencarian datanya atau sebagai sel acuan atau referensi. Jadi, jika B10 sebagai sel acuan, maka data acuan yang ditampilkan di tabel pertama itu harus sama persis dengan sel acuan pada tabel kedua, yaitu kode nomor awal. Kalau di sini data acuannya kan kode nomor awal operator. Jadi, jika kita letakkan data operator duluan,
pada tabel kedua ini, maka fungsi HLOOKUP tidak akan berjalan. Kemudian maksud dari $B, $3, $N, $5 adalah tabel yang menyimpan data yang ingin kita cari, di mana range pencarian datanya itu dimulai dari sel B3 sampai dengan N5. Kemudian nilai 2 di sini maksudnya data yang akan kita ambil terdapat pada baris kedua dari tabel utama atau tabel pertama ini. Dan untuk nilai 0 di sini maksudnya nilai logika true or false, di mana Anda ingin fungsi HLOOKUP mengembalikan nilai dengan metode kira-kira true atau mengembalikan nilai secara tepat false. Setelah kita mengetik formula ini, jangan lupa Anda tekan tombol enter. Ya, hasilnya sama seperti pada tabel utama untuk kode nomor awal dari 0811 sampai 0813. Seperti biasa, untuk melanjutkan hasil HLOOKUP ke sel yang ada di bawah ini, kita drag saja dari sel C10 sampai sel C14, kemudian Anda lepaskan kursor Anda. Cara lain sudah dijelaskan di materi sebelumnya atau di video sebelumnya. Kalau kita bisa mengcopy sel C10, kemudian kita blok kopinya itu dengan menekan tombol CTRL plus C, kemudian kita blok dari C11 sampai C14, kemudian kita tekan tombol CTRL paste. Sama saja caranya. Kemudian kita lanjutkan untuk fungsi HLOOKUP di kolom produk. Letakkan lagi kursor Anda pada sel D10. Kita ketikkan sama-sama lagi fungsi formula HLOOKUP ini. Kalau kita lihat yang berbeda dari formula di kolom operator untuk fungsinya, di kolom produk ini adalah nilai 3 yang beda. Maksud nilai data ini adalah nilai data yang akan kita ambil pada baris ketiga di baris tabel utama. Kalau yang di sini datanya berada pada baris kedua dan di sini pada baris ketiga, makanya kita ketik angka 3 di sini. Oke, langsung saja kita tekan tombol enter. Untuk melanjutkan hasil ke bawah, kita drag lagi dari sel D10 sampai D14. Kemudian lepaskan. Ya, sekarang semua data dari tabel pertama di baris produk, datanya sudah kita ambil sesuai dengan kode nomor awalnya masing-masing ya. Jadi, pada intinya, dalam menjalankan fungsi HLOOKUP, Anda membutuhkan tabel referensi, tabel utama ini, untuk mengambil data yang dibutuhkan. Dan fungsi HLOOKUP itu sendiri kita pakai untuk menyortir dan menampilkan data yang kita pilih yang diambil secara horizontal pada tabel utama ini. Oke, sekian saja untuk fungsi bantu HLOOKUP. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.